Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik kelas 2, selamat datang kembali ya di channel kakak. Kali ini kakak akan membahas pelajaran tematik kelas 2, tema 5, subtema 1, pembelajaran 6. Sepupu Beni datang dari kampung. Beni senang dikunjungi saudaranya. Beni dan sepupunya saling berkunjung. Beni selalu menjaga kerukunan antar keluarga. Sikap ini contoh perilaku sesuai sila ketiga Pancasila. Amati gambar tersebut. Buatlah pertanyaan sesuai gambar. Mintalah temanmu menjawabnya. Misalnya pertanyaan, sikap apa yang ditunjukkan Beni dan sepupunya? Jawaban teman, yang ditunjukkan Beni dan sepupunya adalah hidup rukun. Selanjutnya, ayo membaca. Kamu harus hidup rukun. Rukun dengan teman, rukun dengan anggota keluarga, rukun dengan tetangga. Hidup rukun merupakan contoh perilaku yang baik. Hidup rukun sesuai sila ketiga Pancasila. Bacalah percakapan berikut. Perhatikan percakapan Beni dan sepupunya. Sepupu Beni berkata, "Beni, aku punya tugas dari guruku. Aku ingin berdiskusikan denganmu. Diskusinya selama libur di sini ya. Hidup rukun antar anggota keluarga. Ini contoh yang baik. Contoh ini sesuai sila ketiga Pancasila ya. Adakah contoh lainnya?" Beni menjawab, "Kebetulan sekali, aku baru mempelajarinya. Selain itu, ada contoh lainnya. Seperti yang pertama, mengutamakan kepentingan keluarga. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak. Dan yang ketiga, saling menyayangi, saling menolong, saling menghormati, dan saling menghargai. Juga gotong royong di antara anggota keluarga. Dan yang keempat, menjaga dan memelihara harta benda keluarga." Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Contoh perilaku di rumah yang sesuai sila ketiga Pancasila. Pilihlah dengan memberi tanda centang. Gambar yang pertama, di sini ada gambar bertengkar dengan saudara. Bertengkar dengan saudara tidak sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Jadi ini kita silang. Yang kedua, bekerja sama membawa buku. Hal ini sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Jadi ini kita centang. Gambar yang ketiga, bekerja sama menyiram bunga. Hal ini sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Ini kita centang. Gambar yang keempat, makan bersama keluarga. Hal ini sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Ini juga kita centang. Yang kelima, gambar sedang belajar bersama. Hal ini menunjukkan sila ketiga Pancasila. Ini juga kita centang. Dan yang keenam, terdapat gambar memberi hadiah. Hal ini menunjukkan sila ketiga Pancasila. Dan ini juga kita centang ya adik-adik. Selanjutnya amati gambar di samping. Beni sudah menerapkan sila ketiga Pancasila. Contohnya, Beni rukun dengan kakaknya. Beni bersyukur mempunyai kakak yang baik. Kakaknya sayang dan suka menolong. Aku sering bermain bersama kakak. Kakak juga sering menolongku. Ketika aku membutuhkan bantuan, kakak memperhatikan kebutuhanku. Aku bersama kakakku sangat rukun. Aku dan kakakku saling menyayangi. Beni berkata. Tiba-tiba Beni membuka jendela. Ternyata hari ini turun hujan. Beni menunggu hujan reda. Kemudian Beni nyanyi lagu Tik 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 Bumi Hujan. Ayo tirukan bersama. Mari adik-adik, kita nyanyikan lagu Tik 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 Bumi Hujan ciptaan Ibu Sur.
setelah bernyanyi, ayo mencoba. Sepupu Beni membaca puisi. Puisi tentang hujan. Dengarkan dengan seksama. Hujan. Hujan, hujan di mana-mana. Di jalan, di halaman semua basah. Hujan, hujan tak henti-henti. Hujan, hujan lebat sekali. Hujan, hujan bukan kepalang. Di sana dan di sini air tergenang. Hujan, hujan belum berhenti. Hujan, hujan sepanjang hari. Selanjutnya, ayo berdiskusi. Baca kata-kata berikut, diskusikan dengan temanmu apa maknanya. Kata yang pertama di sini ada basah. Basah maknanya mengandung air. Yang kedua, lebat. Maknanya deras dan banyak. Yang ketiga, berhenti. Maknanya tidak bergerak. Yang keempat, kepalang. Kepalang maknanya tanggung, tidak cukup kurang. Dan yang kelima, tergenang. Maknanya terhenti mengalir. Ujilah pemahamanmu. Kerjakan latihan berikut. Deras dan banyak, lebat. Tanggung tidak cukup kurang, kepalang. Terhenti mengalir, tergenang. Mengandung air, basah. Tidak bergerak, berhenti. Buatlah sebuah puisi yang berkaitan dengan alam. Perhatikan pilihan katanya. Nah, di sini adik-adik kakak contohkan ya. Jadi adik-adik bisa membuatnya sendiri di rumah dengan bantuan orang tua atau kakak ya. Bintang. Kelap-kelip bintang di langit. Bertaburan menghias angkasa. Betapa indah kilaumu di sana. Ingin rasanya ku pergi ke langit. Meraihmu untuk menemani malam syahdu. Agar aku tak lagi merindumu. Ya, selanjutnya kamu telah belajar tentang puisi. Sekarang perhatikan benda di rumahmu. Apakah di rumahmu ada penggaris? Adakah meteran? Adakah jangka sorong? Adakah mikrometer skrup? Penggaris dan meteran adalah alat ukur panjang. Alat ukur lainnya jangka sorong dan mikrometer skrup. Beni berkata, lihat panjang jendela rumahmu. Kamu dapat mengukurnya dengan penggaris atau meteran. Coba sebutkan alat ukur panjang lainnya. Sepupu Beni menjawab. Perhatikan gambar berikut. Sebutkan alat untuk mengukurnya. Gambar yang pertama di sini ada gambar figura. Figura diukur dengan penggaris. Yang kedua, kipas angin dan pintu diukur dengan menggunakan meteran. Yang ketiga, tiang kipas angin diukur dengan menggunakan meteran. Yang keempat, sapu diukur dengan meteran. Yang kelima, pintu diukur dengan meteran. Yang keenam, figura dan cermin. Apabila panjang figura melebihi penggaris, maka diukur juga dengan meteran. Seperti halnya jendela ya adik-adik. Kemudian yang ketujuh ada gambar kotak sepatu atau gardus ya adik-adik. Ini bisa diukur dengan menggunakan penggaris. Dan yang terakhir yang kedelapan, gambar pagar. Pagar bisa diukur dengan menggunakan meteran. Ya, sekian dulu video pembelajaran kakak kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.